Malam pertama dengan CEO nyebelin, episode 48, cerita bersambung. Sebuah taksi berhenti di pinggir hutan. Penumpangnya adalah dua orang laki-laki dengan pakaian formalnya. Setelah membayar, mereka berdua berjalan menyisiri hutan. Kurang dari 1 jam yang mereka habiskan untuk mencapai tujuan mereka. Sebuah rumah mewah yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan terlihat jelas di hadapan keduanya. Kaki melangkah pelan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mata menelisik memastikan tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. "Lo yakin ini tempatnya?" tanya laki-laki saat mereka mendapat tempat tersembunyi yang pas di balik semak-semak. Dia adalah Gwen, sahabat Alan. Laki-laki itu baru saja pulang dari perjalanan bis di luar negeri. Kemarin malam Alan mendatanginya untuk membantu laki-laki itu dalam sebuah misi. Mereka berdua datang kemari untuk mencari info tentang keluarga kandung Alan. Alan sudah menceritakan semuanya kepada Gwen. Ia juga meminta bantuan laki-laki itu untuk membantunya menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. "Gue dapat info dari Mona. Kalau sampai dia bohong, dia yang bakalan gue habisin," desis Alan. Fokus mereka beralih karena deru suara mobil berwarna hitam yang sangat Alan kenali memasuki rumah besar itu. Gerbang yang belum tertutup rapat membuat mereka dapat melihat seorang pria berjas hitam turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam. "Dia bokap lo?" Alan mengangguk. Matanya terlihat saling pandang dengan Gwen. "Kita harus bisa menyusup ke dalam." Keduanya mengangguk. Mereka langsung menggunakan kacamata hitam serta penutup mulut agar penyamaran mereka tidak terbongkar. "Kita harus berhati-hati. Mereka bukan orang biasa, ingat Alan." Keduanya lantas mulai berpencar dan ikut bergabung di kumpulan para bodyguard yang berjaga. Ya, mereka memutuskan untuk menyamar menjadi bodyguard yang berjaga di sana. Untungnya bodyguard di sana tidak mencurigai alasan keduanya menggunakan masker lantaran sedang flu. "Kalian harus berhati-hati. Anak buah mereka semuanya menggunakan chip sebagai tanda pengenal. Gue udah buat duplikatnya. Tato di penggalangan tangan kalian adalah tanda pengenal itu," Bimo berucap yang terdengar dari earphone yang terpasang masing-masing di telinga Alan dan Gwen. Menggunakan drone, Bimo memantau pergerakan keduanya. Arah jam 11 terdapat alat pengintai. "Usahakan kalian jangan melewati lorong itu. Tekan tombol di samping pintu agar membuka akses ke lorong rahasia jika kalian dalam keadaan mendesak." Tak hanya menggunakan drone, Bimo juga membobol sistem keamanan di sana. Pastinya tanpa sepengetahuan orang sini. "Gue harus melakukan apa sekarang?" bisik Alan sangat kecil. "Ikuti dua bodyguard yang berjalan membawa peti besar itu. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan nantinya. Lo harus bisa tenang, Alan. Lo ikut mereka biar gue yang berjaga-jaga di sini," ucap Gwen. Alan mengangguk patuh, kemudian mengambil langkah mengikuti dua pria itu. Entah keberuntungan dari mana keduanya pria itu menggunakan masker hitam yang sama seperti yang ia pakai. "Biar saya bantu," ucap Alan tegas. Kedua pria itu saling pandang setelahnya mengangguk membuat Alan tersenyum tipis dari balik masker. "A room with a tight security. Take your ID to open the door." Suara wanita terdengar dari speaker yang terdapat di pintu. Alan mengikuti cara ketiganya untuk masuk ke dalam dan berhasil. Tato palsu yang dibuat Bimo benar-benar mampu menyerupai tato mereka. "The door has opened. Please come in and soon as comes." Pintu terbuka. Mereka pun masuk sambil mendorong peti besar yang Alan tidak tahu berisi apa. Ada berapa barang?" tanya Edward mengagetkan Alan. Untungnya bisa menahan diri agar tidak mencurigakan. "Terdapat 7 jantung manusia dewasa, 8 ginjal, dan 18 pasang mata, Tuan. Selebihnya tertera di dalam berkas ini," sahut salah satu bodyguard itu memberikan sebuah berkas kepada Edward yang duduk di samping Venus dan ayahnya, Oscar. Alan paham sekarang kenapa dua orang ini menggunakan masker. "Letakkan di tempat biasa," perintah Edward setelah ia membaca berkas itu. "Baik, Tuan," ucap kedua bodyguard termasuk Alan. Mereka pun menjalankan tugas yang diperintahkan. Alan, jam 1 terdapat ruangan rahasia yang terdapat patung iblis berisi berkas dengan map yang berbalut warna merah. "Lo bisa tempelin kartu gue kasih kemarin buat buka ruangan itu. Pecahkan kode lalu ambil berkas itu dan simpan dengan rapi. Sebelum itu jangan lupa lepaskan barcode merah polos itu karena berisi kode yang akan berbunyi karena mengingat kalau berkas itu telah diambil dari tempatnya. Itu juga akan sangat fatal karena akan berbunyi jika melewati pintu keluar." Alan memperlambat langkahnya diam-diam. Ia masuk ke ruangan itu dan melakukan perintah Bimo dengan sangat hati-hati. Setelah itu Alan menyembunyikan berkas di balik jas rapihnya. Segera ia bergegas keluar sebelum dua bodyguard yang bersamanya tadi menyadari kehilangan Alan.
"Sedang apa kamu di sini?" Suara besar mengagetkan Alan. Ia membalikkan badan menatap dua bodyguard yang memicingkan mata ke arahnya. "Tidak ada, saya hanya mengawasi keadaan di sini saja," jawab Alan tegas tanpa keraguan. "Ya sudah, mari kembali bertugas. 30 menit lagi bergantian tugas. Kita punya waktu istirahat sebentar sebelum mulai bertugas." "Baik." Ketiganya lantas meninggalkan ruangan itu. Alan sudah tidak melihat keberadaan papanya, Venus dan Oscar. Tanpa dua orang bodyguard itu sedari bahwa salah satu dari ketiganya adalah bukan bagian dari mereka. "Alan, gue udah berhasil keluar lewat pintu samping. Di sana nggak ada orang yang jaga. Lo bisa keluar dengan aman." Tanpa menjawab, Alan berpencar dengan dua bodyguard itu berjalan menuju tempat yang diarahkan Gwen. "Gimana? Lo ketemu petunjuk?" tanya Gwen saat Alan sudah ada di depannya. "Semoga ini menjadi petunjuk kita." Alan memamerkan berkas yang berhasil ia ambil. Gwen tersenyum tipis. "Strategi dari Safi memang perlu diacungkan jempol. Ayo pergi dari sini. Keberadaan kita terlalu lama akan membuat kecurigaan, karena sebentar lagi semua akses keluar akan ditutup rapat." Alan mengangguk. Keduanya pun kembali menyusuri hutan untuk sampai di depan jalan yang sepi. Di sana Bimo telah menunggu keduanya. Malam semakin larut, jam menunjukkan jam 2 pagi. Siva masih belum bisa memejamkan matanya. Ibu hamil ini tengah berguling ke sana kemari lantaran tidak bisa tidur. Merasa ada pergerakan di sampingnya, Safi terbangun. Ditatapnya wajah cantik istrinya tengah menekuk, sangat menggemaskan. Safi terkekeh dengan mata masih menyipit. Sesekali terpejam merasa kantuknya datang. "Kok belum tidur?" Siva mengeratkan pelukan mereka. "Gak bisa tidur, aku lapar, pengen makan tapi gak berani turun sendirian." Safi terkekeh mendengar penuturan istrinya. "Mau makan apa sayang? Atau kamu ngidam makanan dari luar?" tanya Safi antusias. "Boleh," tanya Siva polos. "Boleh dong," saut Safi cepat. "Mau makan apa? Biar aku beliin." Siva memejamkan mata, berpikir. "Mau makan nasi goreng buatan kamu." "Buatan aku? Kamu yakin? Gak salah nih?" tanya Safi bertubi-tubi. Siva menekuk bibirnya ke bawah, matanya sudah berkaca-kaca siap menangis. "Jadi gak mau?" Lirik Siva terisak pelan. Safi gelalapan. Ia segera menghapus air mata yang turun membasahi pipi istrinya. "Mau kok, siapa bilang gak mau?" balas Safi cepat. "Kamu mau ikut atau tunggu di sini saja?" "Mau ikut," rengek Siva merentangkan tangannya. "Tapi gendong." Safi terkekeh dan tetap mengikuti kemauan istrinya. "Mau makan nasi goreng aja?" tanya Safi saat keduanya telah sampai di dapur. Siva mengangguk. Ibu hamil satu ini tengah duduk anteng makan buah apel yang diberikan Safi agar dia tenang menunggu suaminya memasak. "Ya udah, aku masak dulu ya." Sesampainya di dapur, Safi menatap bingung bahan masakan yang baru saja ia keluarkan dari dalam kulkas. Safi yang tidak pernah menyentuh alat masak ini harus dihadapkan dengan alat itu. Ini caranya gimana ya? Monolognya sendiri. Kalau ngasal takut perut Siva kenapa-napa makan nasi gorengnya. Safi makin bingung mengingat bahwa ia membawa ponsel. Safi memutuskan mencari resep nasi goreng di internet. Siva menghampiri Safi yang tengah fokus mengaduk nasi goreng untuknya. Aroma masakan yang harum membuat Siva tidak tahan dan memilih menghampiri Safi. "Wangi." Siva memeluk Safi yang tengah memasak. Safi tersenyum mendengarnya. Ia membalas pelukan Siva dengan tangan satunya. "Kenapa sayang?" tanya Safi saat Siva menatap terus wajahnya. Ia takut terdapat noda saus di wajahnya. "Kamu ganteng kalau lagi masak kayak gini," celetuk Siva masih di dalam pelukan Safi. "Oh ya, jadi kalau seperti biasanya aku gak ganteng gitu?" "No, kamu tetap ganteng dalam keadaan apapun." Safi tersenyum serasa mencium kening istrinya. "Tunggu di depan ya, nasinya udah jadi." "Oke, Dedi." Siva berjalan ke depan diikuti Safi yang membawa sepiring nasi goreng untuk Siva. Tampilannya lumayan, semoga saja rasanya enak. "Selamat makan Bumil." Siva terkekeh mendengarnya. "Terima kasih sayang." Siva makan dengan lahapnya, bahkan dalam beberapa detik nasi goreng yang semula banyak kini sisa setengah. "Enak?" tanya Safi ragu-ragu, namun perasaan senang tak bisa ia tutupi melihat istrinya makan dengan lahap. "Enak banget." Siva tersenyum sambil mengunyah nasinya. Safi merasa senang melihat raut bahagia Siva karena ngidamnya terwujud. "Besok kalau kamu masih mau sesuatu bilang ya, jangan dipendam sendiri. Sebisa mungkin aku bakalan ngabulin permintaan kamu." Mata Siva berbinar mendengar ucapan suaminya. Pikirannya kini tengah fokus memikirkan apa yang akan ia minta ke Safi. "Aku pengen kamu beliin ikan platinum arowana. Mau beli 10 biar mereka nggak rebutan pasangan." Celetuk Siva membuat Safi terkaget. Ikan
Platinum arwana adalah salah satu ikan termahal di dunia. Ikan yang memiliki warna perak ini adalah hasil domestikasi yang langka dengan harga mencapai 5,5 miliar rupiah. Iya sayang, besok aku beliin ya. Safi pasrah saja. Bukannya tidak mampu, masalahnya ia sangat tahu bagaimana langkanya ikan itu. Namun melihat antusias Siva, Safi tidak ingin mengecewakan istrinya. Gak jadi deh, aku mau minta beliin pesawat pribadi aja, ucap Siva dengan santai sambil melahap nasi goreng buatan suaminya. Mendengar permintaan istrinya ini tanpa pikir panjang, Safi mengangguk semangat. Tangannya memegang ponsel siap menghubungi Bimo untuk membelikan pesawat pribadi untuk Siva. Tapi warnanya pink. Lanjut Siva membuat Safi menjatuhkan ponsel mahalnya. Tolong Safi, lebih banyak stok kesabarannya menghadapi bumil satu ini ya Allah. Bersambung.